Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur untuk hari ini kita masih sehat, masih kuat di dalam Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya, jangan pernah merasa bosan untuk belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan seperti memberikan dorongan, memberikan sukacita, memberikan harapan untuk kita untuk menjalani hidup. Karena lewat firman Tuhan kita tahu siapa juru selamat kita. Karena lewat firman Tuhan kita tahu siapa yang memberi harapan yang pasti untuk kita. Oleh karena itu, saudara jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan, supaya kita dapat memahami apa isi hati Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, kita mau memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Kita katakan kepada Tuhan, terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat 33. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan melemparkan
keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah siap berkorban demi kemuliaan Allah. Saudara jemaat Tuhan terkasih, hari ini renungan kita hari ini mengajarkan tentang pengorbanan Yesus sebagai biji gandum yang harus mati untuk menghasilkan buah kehidupan kekal. Yesus pada saat itu memanggil pengikutnya untuk tidak egois. Artinya di sini dia katakan jangan mencintai nyawa, ya, karena tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankan nyawanya, ataupun tidak ada seorang pun di dunia ini yang begitu yang abadi, maksudnya semuanya akan berlalu. Sidang jemaat Tuhan, kita harus siap berkorban demi kemuliaan Allah, meyakini bahwa kematian bagi diri sendiri adalah jalan menuju kehidupan sejati dan berbuah bagi kerajaan Allah. Sidang jemaat Tuhan, seperti Yesus, dia berkorban untuk kita manusia yang berdosa ini. Sidang jemaat Tuhan, tadi kita sudah baca bagaimana Yesus mengumpamakan dirinya sebagai biji gandum yang harus mati. Sidang jemaat Tuhan, Yesus menggambarkan kematiannya sebagai keharusan agar hidup baru dapat tumbuh, yaitu kita. Seperti biji gandum, pengorbanan Yesus membawa dampak besar bagi umat manusia, bahwa kita diperdamaikan dengan Allah, kita diselamatkan, dan kita memperoleh hidup yang baru di dalam Tuhan lewat pengorbanan yang luar biasa Yesus Kristus di kayu salib. Sidang jemaat Tuhan, dan di sini kita juga belajar bagaimana mengikut Yesus dengan berkorban. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang mudah. Yesus saja berkorban untuk kita. Apa kita tidak bisa berkorban? Harus. Kita dipanggil untuk tidak mencintai nyawa, artinya tidak mementingkan diri sendiri atau takut kehilangan kenyamanan, melainkan mengabdikan hidup bagi pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Banyak fenomena yang kita lihat, bukan fenomena sih, kejadian yang terjadi baik di media sosial, ya, di lingkungan kita, bahwa orang bisa meninggalkan imannya karena perut, orang bisa meninggalkan imannya karena intimidasi, pengancaman, pengusiran, atau sesuatu hal yang pribadi, contohnya jodoh. Ini membuktikan bahwa mereka belum mengenal Yesus yang sesungguhnya, ya. Dalam hati mereka belum ada Yesus Kristus, dan mereka belum menanamkan dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, ya. Lalu kita juga hari ini kita belajar bagaimana ditinggikan untuk menarik semua orang. Yesus ditinggikan untuk menarik semua orang. Salib bukan akhir, melainkan sarana Yesus ditinggikan untuk menarik semua orang datang kepadanya. Kematiannya membawa sukacita, damai sejahtera untuk kita, keselamatan untuk kita, supaya kita datang kepada Dia, ya. Kematiannya adalah bukti kasih terbesar dan magnet iman bagi mereka yang percaya kepadanya, Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Sidang jemaat Tuhan, kita harus bisa seperti itu, sidang jemaat Tuhan, ya. Bagaimana dengan kita? Yesus berkorban, kita siapkah berkorban, ya? Sidang jemaat Tuhan, hal kecil pun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, Allah perhitungkan itu, ya. Ini kalau ada sesuatu dalam gereja yang butuh pengorbanan kita, terkadang kita tidak mau, sidang jemaat Tuhan. Contohnya mengorbankan waktu kita yang berharga itu untuk mengikuti persekutuan doa, persekutuan komsel, ibadah rumah tangga, ya, ibadah gereja. Tapi kita tidak bisa meluangkan waktu kita yang berharga itu untuk Tuhan.
Bagaimana Tuhan mau mengorbankan, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak akan sia-sia. Ya, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Mari sedang jemaat Tuhan. Apakah kita masih hidup egois? Atau saudara menepaskan kenyamanan diri demi melayani Tuhan dan sesama? Mari berani menjadi biji gandum yang berbuah melalui pengorbanan kasih Yesus Kristus. Walaupun dia jatuh ke tanah, tapi dia menghasilkan buah yang banyak. Ya. Mari sama Tuhan, kita bergandengan tangan, kita bangun iman yang kokoh dalam pelayanan kita, dalam gereja kita, keluarga kita, pekerjaan kita, lingkungan kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita memperoleh anugerah yang luar biasa, dan kita pun siap berkorban demi kemuliaan Allah. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, rapatkan barisan, jadilah pemerintah Injil yang militan, supaya kita melihat hasil yang luar biasa, banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kemuliaan Tuhan terpancar untuk kami, pengorbanan-Mu sempurna untuk kami ya Tuhan. Kami pun mau berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan, mengorbankan waktu kami, mengorbankan segala kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu memandang Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu berharap terus kepada Tuhan di situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan kami. Kami terus berharap kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.